Tanda-tanda. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam suatu perjalanan bersama keluarga ke Jawa Timur, kami melintasi hutan jati. Kondisi jalan berkelok-kelok dan naik turun. Saat itu arus kendaraan mengular dan tersendat oleh sebuah truk syarat muatan yang berjalan tersiok-siok. Situasi ini menimbulkan rasa tidak sabarku setelah mengalami kejenuhan mengemudi dalam suatu perjalanan yang panjang. Yang mengherankanku adalah melihat betapa sabarnya kendaraan lain berjalan mengantri. Mereka tidak berusaha menyalip, padahal sisi jalan berlawanan arah kosong. Suatu tindakan disiplin mengemudi yang kurang lazim di Indonesia. Aku memutuskan untuk menyalip truk itu demi mengejar waktu. Dan tepat ketika sudah berhasil menyalipnya, di sebuah ceruk di pinggir jalan telah siap menunggu beberapa petugas Polantas. Sebelumnya mereka tidak terlihat karena posisinya agak tersembunyi. Rupa-rupanya sopir lain mengantri dengan sabar, bukan karena mereka berdisiplin, tetapi karena mereka mengenal daerah itu dan tahu bahwa di sekitar itu polisi sering menjebak kendaraan yang tidak taat aturan. Kesalahan dalam menafsirkan tanda-tanda dalam situasi atau peristiwa tertentu sering menimbulkan kesalahan dalam mengantisipasinya. Tuhan Yesus membuat mukjizat penyembuhan sebagai tanda untuk mewartakan kerajaan Allah. Mukjizat dilakukan bukan demi mukjizat itu sendiri, melainkan merupakan suatu tanda yang menunjukkan pada pewartaan kehadiran Allah yang sesungguhnya. Tanda-tanda itu telah dinubuatkan oleh para nabi seperti yang dikatakan Daud ketika memuji dan memuliakan Allah Yahweh. "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu." Mazmur 103 ayat 2-3. Bila orang Israel mengaitkan Mazmur ini dengan mukjizat yang dilakukannya, maka mereka mungkin akan segera mengenalinya sebagai yang datang dari Allah, Dia yang dijanjikan itu. Demikian juga dengan kita saat ini. Mampukah kita melihat tanda-tanda kehadiran Allah dalam peristiwa hidup kita, baik dalam diri pasangan, sahabat, keluarga, dan sesama? Marilah kita berpegang pada janjinya bahwa Ia menyertai dan hadir dalam setiap peristiwa kehidupan yang kita alami, meskipun seringkali sulit bagi kita untuk menemukan tanda-tanda kehadirannya.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, bukalah mata hati kami agar dapat melihat dan merasakan kehadiran-Mu dalam peristiwa hidup kami sehari-hari. Amin.